Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting tentang instrumen ya. Selamat pagi Bu ucapkan kepada siswa-siswi kelas 13 KA1 dan KA2. Juga tidak lupa kepada pemateri kita yang luar biasa Bapak Iwan Hermawan serta seluruh guru yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengefektifkan waktu, hari ini materi kita akan menyampaikan materi tentang pengukuran pH dan sensor atau elektroda pH, melanjutkan materi yang minggu lalu. Silahkan saya persilakan kepada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Iwan Hermawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita berkumpul nih. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga dapat mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Baik, suaranya jelas semua ya? Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Pagi ini kita akan melanjutkan materi yang lalu yang sempat terputus. Sinyal di sini, semuanya sinyal di tempat saya kemarin yang ada masalah ya. Kita akan lanjutkan. Dan nanti kalau cukup nanti kita ada sesi tanya jawab. Kalau tidak cukup berarti nanti tanya jawabnya silahkan melalui WA boleh, melalui email boleh gitu ya. Silahkan nanti akan kita jawab atau kita terangkan di pertemuan yang berikutnya. Baik, sesuai dengan yang disampaikan tadi, jadi hari ini adalah lanjutan yang lalu. Kalau yang lalu kita berbicara mengenai alat-alat elektroanalisis secara umum. Kalau hari ini kita akan berbicara mengenai khusus yang utamanya yaitu adalah elektroda ya, elektroda. Cuma biasanya karena elektroda berhubungan dengan pH meter kalau di laboratorium, makanya saya fokuskan hari ini elektroda dan pH meter dan pengukuran pH gitu ya. Baik, ini presentasinya. Ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang elektroanalisis, yaitu bahwa dalam elektroanalisis atau ini analisis atau pengukuran instrumentasi ini analisis yang diukur yang utama adalah tiga besaran ini, yaitu besaran potensial atau milivolt, kemudian yang kedua besaran arus, kemudian yang ketiga besaran ohm. Cuma karena kecilnya potensial tidak pakai volt tapi biasanya milivolt. Kemudian arus juga karena kecilnya dari reaksi kimia itu kita mengukurnya dalam mikroampere atau nanoampere. Begitu juga dalam untuk tekanan atau resistensi kita mengukurnya ohm. Karena kecilnya biasanya mikro ohm atau mili ohm gitu ya. Nah, ini kemarin besarannya yang sudah kita ketahui, kemudian harus diingat ini rumusnya V sama dengan I kali R, jadi tegangan sama dengan arus kali resistan gitu ya. Nah, ini semua alat elektroanalisis menggunakan tiga besaran ini, kemudian digabungkan dengan besar-besaran yang lain, misalkan digabungkan dengan besaran volume, digabungkan dengan besaran waktu, digabungkan dengan besaran frekuensi, digabungkan dengan besaran berat gitu ya, sehingga menjadi alat analisis. Saya ambil contoh misalkan yang paling sering kita lakukan adalah automatic titrator ya. Automatic titrator itu nanti yang diukur itu adalah tegangan di volt, nanti dihubungkan dengan volume gitu ya, volume dari buret berapa, nanti terpaksa berapa milivoltnya, kemudian berapa volumenya, jadi dibuat kurvanya ya, kurva filtrasinya, kemudian dari kurva filtrasi diplot, ketemulah endpoint-nya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian dalam elektroanalisis ini karena besarannya yang diukur tiga item ini, jadi yang utama dari tiga item ini jadi milivolt, kemudian ampere, kemudian ohm, sehingga diperlukan alat bantu yang utama yaitu elektroda ya, elektroda. Nah,
kemarin sudah saya jelaskan minimum elektroda itu terdiri dari dua, yaitu katoda dan anoda, atau elektroda yang kutub positifnya dan kutub negatifnya gitu ya. Nah kalau kemarin saya ambil contoh kemarin alat ukur listrik gitu ya, voltmeter atau amperometer, itu juga sama, yang warna merah dan yang warna hitam gitu ya, kita mengukur tegangan di listrik itu begitu dicolokkan cuma satu gitu nggak akan terbaca, begitu dua-duanya dicolokkan itu akan terbaca gitu ya. Jadi yang satu adalah elektroda indikatornya yang warna merah ya. Kemudian yang warna hitam itu adalah elektroda referensinya atau elektroda pembandingnya. Nah, dalam pengukuran pH juga begitu ya. Pengukuran pH ini juga nanti akan kita bahas mengenai elektroda yang dua macam itu tadi ya. Nah, sebenarnya apa sih pH gitu ya? Mungkin ada yang tahu gitu ya, atau ada yang baru tahu, sudah umur segini ada yang baru tahu gitu ya. pH itu apa sih? Artinya nilai pH ya. Gitu ya. Nah, yang ini akan kita pelajari ya. Nggak usah terlalu risau dengan istilah-istilah nanti ya. Jadi yang penting kita basicnya atau itemnya mengerti gitu ya. Jadi kalau usah, waduh pH susah nanti ya, nggak usah ya, don't worry di sini gitu ya, don't worry be happy gitu ya. Nah, ada banyak teori yang menyebutkan bahwa pH itu asal kata dari kondus hidrogeni, ada yang pressure of hidrogen, ada yang power of hidrogen, ada yang juga potensial of hidrogen. Intinya adalah yang kita ukur adalah hidrogen, entah itu kuat tegangannya, entah itu potensial ya, tegangan atau potensialnya, atau konsentrasinya atau apapun ya, tapi yang berhubungan dengan hidrogennya gitu ya. Lagi ya, berhubungan dengan hidrogen atau ion hidrogen tepatnya ya. Jadi pH itu adalah saya lebih suka menggunakan power of hidrogen gitu ya. Jadi kalau Power Ranger berarti PR gitu ya. Nah, oke. Kalau kita berbicara mengenai pH, mau tidak mau ini tentunya adalah indikasi dari konsentrasi ion H+ di dalam larutan. Ya. Jadi pH itu mengindikasikan konsentrasi ion H+ di dalam larutan. Kalau pH-nya rendah, berarti konsentrasi ion H+-nya berarti tinggi gitu ya. Jadi misalkan pH-nya 1, misalkan pH-nya 1, oh berarti ini konsentrasi ion H+-nya tinggi atau sifatnya asam karena H+-nya tinggi sekali gitu ya. Nah ini contohnya ya, ini contohnya pH dari 0 sampai 14, kemudian nilai konsentrasi H+-nya 10/0, 10/1 ya, gitu eksponensial. Kemudian konsentrasinya seperti ini ya, ini diambil dari 10⁻⁻1 misalkan, itu berarti sama dengan 0,1 gitu kan ya. Nah ini kenapa sampai 14? Nah ini Mr. Sorensen kembali menunjukkan bahwa karena kebetulan konsentrasi ini yang bisa diukur saat ini sampai segitu gitu ya, nggak ada yang diukur sampai dengan di bawah 0 gitu, itu sudah relatif tidak linear gitu ya. Linear adalah yang segini. Jadi kalau misalnya di bawah 1 atau konsentrasinya di atas 1 mol per liter, H+-nya ya sudah di atas 1. Begitu kira-kira ya. Baik, sebelum lanjut, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit atau ingin saya tampilkan sedikit videonya yang kemarin yang saya ulang ya, videonya yang lalu.
Baik, itu presentasinya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi itulah awalnya kenapa Mr. Sorensen gitu ya, yang menemukan nilai pH 0 sampai 14 ini, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan oleh Mr. Ness yang menghubungkan alat ukur ya, alat ukur. Jadi sementara rumusnya adalah seperti ini ya, rumusnya pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Contohnya misalnya tadi pH 1, kalau min log konsentrasinya 10/1, berarti tinggal atasnya dia turunkan depannya, jadi pH 1 sama min log konsentrasi 10/1 kan seperti itu ya. Jadi rumusnya ini rumusnya harus diingat nih, boleh lupanya pH min log konsentrasi H+. Nah, seperti kita ketahui nilai pH tadi adalah nilai antara 0 sampai dengan 14, kemudian pH di bawah 7 itu asam, pH di atas 7 itu basa. Nah, ini contohnya misalkan yang pernah itu asam lambung, bisfenol, yogurt ya. Kemudian yang di atas mulai dari sabun tadi, kemudian calcareous water, kemudian maksudnya calcareous water itu air yang mengandung kalsium tinggi biasanya gitu ya. Nah, kemudian ada yang pH-nya netral. Kalau boleh tahu apa yang pH-nya netral biasanya. Ya. Biasanya kita menyebut air gitu ya. Ternyata air tidak air yang bagaimana yang netral gitu ya. Nah, kalau dalam setiap presentasi atau dalam buku selalu ditulis seperti ini. Biasanya disebut bahwa yang pH 7 itu adalah air destilasi atau air demin. Jadi air destilasi atau air demin. Tapi ternyata kalau kita ukur ya, kalau kita ukur nih air destilasi atau air demin, pH-nya enggak segitu tuh. pH-nya ternyata enggak pH 7, pH-nya di bawah 7, pH-nya biasa sekitar 6 gitu ya. Atau kadang ada yang 5,5 gitu ya. Pokoknya di bawah 7, itu berarti ada asamnya. Ya, itu karena di dalam airnya, karena di dalam air destilasi atau air demin yang kita punya itu, ketika kita diamkan, dia akan menghirup atau mengisap CO2 dari udara. CO2 bereaksi dengan H2O terbentuk H2CO3. H2CO3 ini bersifat asam ya, tapi mudah terleleh, mudah cepat, jadi cepat naik, cepat berubah ya. Konsentrasi H+-nya sebentar naik, sebentar turun, makanya pH-nya terbaca sekitar 6, tapi dia pH-nya terbacanya naik turun. Itu kenapa air destilasi kalau di dalam keadaan terbuka dia pH-nya selalu di bawah 7 gitu ya. Tapi kalau pH yang ukur pH-nya dalam keadaan tertutup gitu ya, kalau dalam dialiri gas nitrogen gitu, nah betul terbacanya air destilasi atau air demin itu adalah air pH-nya 7. Jadi air destilasi itu adalah air yang hasil destilasi ya. Sementara air demin itu berarti air yang demineralisasi. Jadi logam-logamnya, ion-ionnya sudah semua dihilangkan gitu ya. Saya ambil contoh yang sekarang banyak di pasaran itu adalah misalnya cek punten Bapak. Sepertinya ada gangguan ke Pak Iwannya, mohon bersabar ya, sedang diatasi terlebih dahulu.
Mohon bersabar ditunggu ya. Baik, coba dan cek. Bu, dibilang jaringannya Bu. Ya, Pak Iwan. Halo, ada suaranya? Masuk ya. Ya, alhamdulillah. Harap bersabar ya, Pak Iwannya sedang coba dihubungi dulu. Sudah terhubung. Sudah? Jaringannya nggak gerak. Iya, Pak Iwan kayaknya keluar dulu deh. Keluar dulu. Tadi konfirmasinya mau ganti ke HP dulu. Mungkin keluar dulu terus masuk lagi. Ada suaranya nggak, Bu Roro? Udah, Ibu ada. Satu dua tiga sudah bisa Bu? Oh iya, Pak Iwan. Sudah bisa Bu ya? Alhamdulillah Pak Iwannya sudah terhubung kembali. Sudah terhubung ya? Sudah bisa ya? Iya sudah Pak, sudah terhubung. Ya, kalau gitu saya videonya mohon maaf saya matikan dulu ya. Iya boleh Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan bagaimana tadi? Biasanya ya. Baik, jadi ada alat ukur voltmeter yang kemarin kita itu mengukurnya tegangan. Kemudian pH meter juga yang kita lakukan itu mengukurnya juga tegangan. Jadi pH meter sekali yang diukur adalah tegangan. Lalu bagaimana tegangan tadi dirubah menjadi bacaannya, gitu ya, bacaannya terdisplaynya menjadi pH, gitu ya. Nah inilah yang tadi diterangkan menggunakan dengan persamaan Nernst ini ya, persamaan Nernst. Jadi E sama dengan N0 ditambah RT dibagi NF ln konsentrasi H+, atau kalau diturunkan, kalau rumus yang satunya lagi yaitu pH sama dengan nilai persen. Jadi dua persamaan ini dihubungkan. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini persamaan Nernst ya. Nah persamaan Nernst ini kalau kita turunkan ya, kalau kita turunkan menjadi, karena ini ln, saya turunkan menjadi log ya. Yang paling belakang itu ln konsentrasi H+, saya turunkan menjadi log, jadi 2,303 log ya. Jadi U sama dengan U0 ditambah 2,303 RT per NF, atau ada yang juga menurut ZF ya, kali log konsentrasi H+, aktivitas konsentrasi H+. Nah U ini tegangan, jadi ada yang karena tegangan, jadi biasanya beberapa negara berbeda, seperti di Indonesia biasanya menuliskannya V ya, jadi V sama dengan V0 gitu ya. Kemudian kalau di Amerika pakai U, kalau di Eropa dia pakai E ya, E sama dengan ya, jadi yang ini ada yang E, ada yang V ya kalau bisa gitu ya. Nah ini yang diukur adalah tegangan ya. Jadi tegangan nih ya, yang diukur adalah tegangan. Kemudian tegangan ini dari rumus persamaan Nernst ini, tegangan ini berhubungan dengan konsentrasi ion H+. Ya. Jadi kalau dengan pH meter tadi kita mengukur tegangan, nah tegangan itu bersebanding atau sebanding dengan konsentrasi H+. Jadi kalau tegangannya tinggi, berarti
konsentrasi ion H plusnya juga tinggi gitu ya. Kalau konsentrasi H plusnya rendah berarti tegangannya juga rendah, kira-kira gitu ya. Ini ada berhubungan dengan ini, jadi sebanding ya. Jadi tekanan terbanding lurus dengan konsentrasi ion H+. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena kebetulan elektroda yang kita gunakan itu adalah elektroda ion selektif H+. Ya, sekali lagi ya. Elektroda yang kita gunakan itu elektroda ion selektif H+. Ya. Dia hanya bisa mendeteksi konsentrasi atau mendeteksi millivolt kalau ada ion H plusnya. Jadi kalau H plusnya tinggi memberikan tegangan tinggi, kalau H plusnya rendah. Jadi kalau di dalam larutan itu ada kloridanya mau tinggi mau rendah, dia tidak akan berubah. Misalnya kloridanya saya tambahkan terus begitu ya, dia tidak akan berubah nilai millivoltnya. Tapi kalau H plusnya yang saya rubah, gitu ya, H plusnya saya tambahkan atau saya turunkan, nah baru millivoltnya akan berubah. Jadi itu disebut dengan ion selektif H+. Dia hanya selektif, hanya mengukur ion H+ saja, gitu ya. Tidak mengukur ion-ion yang lain. Jadi itu yang disebut dengan ICH+, ya, ion selektif elektron H+. Nah, karena dia konsentrasi H+ itu berarti millivolt ini berbanding lurus dengan konsentrasi ion H+. Sementara rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi kalau kita tahu berapa millivolt ya yang terukur, kemudian dengan persamaan Nernst ini akhirnya akan ketemu konsentrasi ion H+. Kemudian diturunkan dengan menggunakan rumus ini yang pH sama dengan min log H+, akhirnya bisa ketemu nilai pH. Berarti nilai millivolt itu berbanding lurus dengan nilai pH. Ya, itu yang jadi alat itu, karena itu adalah alat elektroanalisis, jadi yang diukur adalah besaran millivolt. Nah, dari millivolt digunakan rumus ini, rumus Nernst dan rumus pH min konsentrasi H+, akhirnya ketemulah atau disesuaikanlah nilai pH-nya. Ini ya. Nah, ini yang biasanya saya dulu di sekolah nggak ada ketemu nih, karena mudah-mudahan sekarang sudah ada ya seperti ini. Nah ini, kemudian bagaimana mengukurnya? Sekali lagi mengukurnya tadi ya, dari dua elektroda ini, yaitu elektroda pH dan elektroda referensi. Elektroda pH+, kita menyebut juga elektroda indikator atau elektroda kerja. Sementara elektroda referensi kita sebut dengan elektroda pembanding. Nah ini yang diukur millivolt. Nah kalau kita mengukur pH, mau tidak mau ini ada seperti ini ya, harus ada elektroda pH-nya, kemudian ada elektroda referensi, kemudian ada pH meter dan ada ya. Nah, tapi Pak, saya sering lihat elektroda pH itu elektrodanya cuma satu, jadi tulisnya pakai dua. Nah ini yang berikutnya ya. Jadi ini ada ya sebelumnya sini dulu ya. Ini elektroda indikator, elektroda kerja yang tadi kita sebutkan ya. Jadi elektrodanya ada dua, elektroda indikator atau elektroda kerja atau kita menyebut elektroda pH+. Yang intinya adalah di dalamnya ada kawat tembaga, misalnya logam tembaga yang dilapisi oleh Ag-Ag kemudian direndam oleh larutan elektrolit pH 7. Biasanya dipakai KCl. Ya. Dipakai biasanya garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi KCl itu K-nya itu berarti basa kuat, CL-nya dari asam kuat berarti KCl. Konsentrasinya terserah ya. Ada yang pakai 0,1 M, ada yang 1 M, ada yang 3 M, ada yang jenuh gitu ya. Tapi yang utama adalah pH-nya pasti 7 ya. Kalau 0,1 M pasti pH-nya 7, atau pasti pH-nya 7 karena dia merupakan garam dari asam kuat dan basa kuat. Itu ya. Jadi kalau nanti suatu saat di lapangan kita, aduh Pak, saya nggak punya KCl-nya, KCl jenuhnya nggak punya, saya punya KCl-nya 3M, pakai aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, isinya, komisinya adalah itu. Kemudian yang di bawah ini dia adalah pH membran gas, inilah yang disebut dengan ion selektifnya. Nah, membran gas ini, jadi bagian bawah dari elektroda itu jangan sembarang digosok, jangan sembarang kena gesekan gitu ya. Itu karena itu sensor utamanya. Dia dilapisi oleh membran gel ya, yang akan aktif hanya terhadap ion H+, gitu ya.
sengaja itu. Jadi sensornya yang di bawah itu yang pokok. Jadi kalau yang di bawah itu sudah beres, dia nanti pengukurannya akan ngaco ya. Pengukurannya biasanya nilai slopnya terjelek, atau terlapisi oleh sampel gitu ya, itu juga akan menyebabkan menjadi rusak elektroda. Jadi jangan sampai membilas atau mencuci kemudian dibilas pakai tisu, jangan sampai tisunya tisu kasar ya, tisu halus itu bagian ujung di bawah ini, ya ujung gelas ini. Nah, kalau tadi di presentasi video disebutkan ada dua jenis elektroda, yaitu elektroda gelas dengan elektroda ISPET programnya. Nah, ion selective korek gitu ya. Nah, cuma yang ISPET ini jangan dipakai karena kesalahannya terlalu banyak, jadi dia tidak begitu linear. Ya. Sementara kalau yang gelas ini walaupun ringkih, mudah pecah, tetapi dia pengukurannya selalu linear, gitu, bagus. Gitu. Nah, ini yang elektroda indikator atau elektroda kerja. Kemudian yang satunya adalah elektroda pembandingnya. Ya. Itu dalamnya sama, terbuat ada kawat tembaga dilapisi agak GSL, kemudian ada cairan elektrolitnya sama. Ini contohnya misalkan pakai 3 mol per liter, gitu ya. Nah, ini cairannya KCl inilah yang nanti dia mengalir melalui diafragma ini, arusnya mengalir melalui diafragma ini, ya, mengalir melalui diafragma ini. Jadi kalau KCl atau elektrolit yang ada di dalam lama-lama akan habis, biasanya 6 bulan atau 1 tahun akan habis. Nanti kita isi lagi, ya bisa diisi. Ya. Biasanya ini ada lubang pengisinya selalu. Ya. Nah, kalau kita padukan ini, jadi ternyata elektroda yang kelihatan ini satu itu sebetulnya adalah elektroda kombinasi. Jadi dari 2 elektroda kita gabungkan menjadi satu, elektroda kombinasi. Makanya istilahnya adalah combined pH glass electrode, gitu ya. Kalau misalnya combined pH glass electrode. Nah, ini sebetulnya adalah gabungan dari elektroda referensi dan elektroda indikator atau elektroda yang tergabung seperti ini, gitu ya. Jadi kelihatannya satu elektroda, sebetulnya itu adalah periode. Kemudian tadi ini ada yang hitam tadi, ada junctionnya ya, dan diafragmanya ini kita sebut junction. Nah, inilah kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ya, kalau elektroda ini bentuknya kecil sekali junctionnya ini. Ini biasanya terbuat dari cloth gitu ya, atau terbuat dari keramik ya. Nah, dia nanti KCl yang dari dalam itu akan keluar bersama dengan arus akan keluar melalui pori-pori dari keramiknya. Jadi pori-pori dari. Nah, junction ini tidak boleh tersumbat. Kalau junctionnya tersumbat, berarti arus tidak akan mengalir atau tegangan tidak akan terukur, gitu ya. Jadi tegangan tidak akan terukur kalau ini tersumbat, gitu ya. Tidak bisa ya, gitu ya. Oleh karena itu ini sering-sering dibersihkan. Jadi kalau sampelnya misalkan mengganggu, ya, misalkan sampelnya mengganggu sulfida, itu pasti cepat warnanya jadi hitam. Nah, ini harus dibersihkan. Atau sampelnya zat organik, misalkan protein gitu ya, sampel kemudian makanan itu ini sering tersumbat, harus dicuci. Atau sampelnya apalagi minyak ya, sampel minyak nih saya sering kasusnya ini tersumbat dari minyak, cepat-cepat harus dicuci dengan pelarut minyak. Gitu ya. Gitu ya, ini elektroda pH glass ya. Kemudian ini yang ada di pasaran seperti ini, ya, banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Kemudian yang terbaru itu ada digitalnya, ada chipsnya di atasnya ya, di atas elektroda yang hijau ini. Ini ada chipsnya. Chipsnya untuk apa? Ya untuk menyimpan data kalibrasi, menyimpan serial number, kemudian menyimpan data pertama kali digunakan, kemudian jam atau waktu digunakan sudah berapa ribu jam gitu, itu bisa ada datanya di situ. Nah, yang ini enak kalau yang streaming kita bisa tahu gitu ya, dipakai mulai kapan, kemudian terakhir dikalibrasi kapan, kemudian nilai slopnya berapa, itu bisa dilihat dari situ ya. Nah, ini elektroda pH ya. Nah, kalau kita potong yang dari ujungnya, ujung paling bawahnya, kira-kira seperti ini tadi ya, seperti ini. Ini elektroda pH, atau kayak saya bisa menyebut juga elektroda ICH+, elektroda ion selective H+. Jadi elektroda pH itu ada elektroda yang hanya mengukur H+. Berarti dia bagian luarnya itu ya, ini hanya mengukur ion H+. Oh, Pak, kalau begitu ada elektroda
bioselektif yang lain? Iya, ada. Jadi kalau kita materi bagian luarnya atau membran gel ini saya ganti dengan yang lain, ya materialnya bisa. Ya. Misalkan sekarang sudah banyak elektroda untuk analisa fluoride, ya. Kalau fluoride ini pakai bagian luarnya kita ganti dengan lanthanum nitrat. Pakai lanthanum nitrat, dia bisa mengukur konsentrasi fluoride. Jadi kalau mengukur konsentrasi fluoride cukup dicelupkan saja, langsung terbaca fluoride-nya berapa konsentrasi per ppm, gitu ya. Begitu juga klorida, ya. Klorida sudah ada. Kemudian kalsium, magnesium sudah ada, ya. Sudah banyak sekali. Kemudian amonia juga sudah banyak. Jadi sekarang dimudahkan untuk hal seperti itu. Nah ini. Nah, lapisan yang bawah ini, ya, lapisan ini terbuat dari kaca borosilikat. Nah, kita tahu kaca borosilikat itu adalah ringkih, ya, artinya gampang tergores, kemudian gampang pecah, ya, jelas kaca, ya, dia gampang tergores, dan lapisannya tipis, ini hanya 0,5 sampai 1 mm, ya, jadi tipis. Jadi hati-hati kalau membersihkan ujung elektroda atau sensor bagian bawahnya itu. Setelah disempel langsung dibilas, nah itu tisunya pakai tisu halus, ya, jangan terlalu digosok, gitu ya. Itu tisu halus asal mengerikan saja, gitu ya. Nah, nanti suatu saat juga memang akan tercoating lama-lama oleh sampel, kan, ya, baik tadi junctionnya maupun membrannya ini lama-lama akan tercoating oleh sampel. Itulah perlunya kita meregenerasi elektroda yang kita gunakan. Jadi poinnya adalah pH meter itu yang paling penting adalah di elektroda, atau intinya elektroanalisis itu yang penting adalah di elektroda. Kalau elektrodanya bermasalah, asap habis, ya, yang lain tidak bermasalah. Nah ini yang tadi presentasinya, ya. Sambil contoh ini, kalau tadi kurang jelas, ya, di contoh ini misalkan kita mengukur larutan HCl, ya. Larutan HCl ini ada ion H plusnya, kemudian ada Cl. Nah kemudian ion H plusnya dideteksi oleh membran ini, membran H-nya banyak. Nah, kemudian sementara yang di bagian dalam H-nya sedikit, H dari HCl tadi, ya, HCl yang dilakukan dalam air, H-nya sedikit. Sehingga karena perbedaan jumlah H-nya ini, sehingga ada beda tegangan antara yang di dalam dengan yang di luar. Nah, inilah yang diukur, yang bagian bawah, yang gambar bawah, inilah yang diukur. Jadi ya, karena perbedaan konsentrasi H+, nah inilah yang terukur berapa milivolt, ya. Diukur berapa milivoltnya, maka bisa tadi dikonversi menjadi konsentrasi H+, kemudian konsentrasi H+ dikonversi menjadi nilai pH. Nah itu intinya, ya. Jadi kalau misalkan milivoltnya beda tegangan seperti ini, ya, itu berarti milivoltnya nilainya tinggi atau ke arah positif, ya. Pokoknya ke arah positif, misalkan pH 4 itu sekitar 170 plus 170 milivolt, ya. Nah itu berarti dia di bawah 7, ya. Jadi kalau tegangan tinggi berarti konsentrasi H plusnya juga tinggi, jadi ya, berarti tegangan juga tinggi. Sementara sebaliknya, kalau konsentrasi ion H plus yang di dalam elektroda, yang di luar elektroda atau di dalam membran gel sama, berarti tidak ada beda tegangan. Berarti tegangannya adalah 0. Karena tegangan 0, berarti pH-nya sebenarnya 7. Jadi pH 7 itu sama dengan 0 milivolt. Jadi ya, 7 sama dengan 0 milivolt. Kemudian sebaliknya, kalau tegangannya yang di dalam terlalu besar, kan, dibanding dengan yang H plus yang terlalu besar yang di dalam, yang di luar kecil, atau konsentrasi H plusnya di luar kecil sedikit, H plusnya mungkin lebih banyak OH minusnya, gitu ya, kalau bahasa kan OH minusnya, banyak OH minusnya. Nah ini berarti tegangannya menjadi minus, ya, tegangannya menjadi minus, kecil sekali tegangannya. Nah karena tegangannya minus, maka didetek dengan hitungan tadi persamaan MERS dan persamaannya pH sama dengan plus. Akhirnya ketemu, pH-nya berarti pH tinggi, gitu ya. Contohnya kalau pH 9 itu sekitar 180 minus 180 milivolt. Nah ini kalau kita punya elektroda misalkan yang selektifnya terhadap OH minus, jadi kebalik tentunya, gitu ya. Ini kebetulan elektroda pH adalah elektroda yang
konservatif atau sensitif terhadap ion H+. Jadi ya. Nah, kemudian ini bagian berikutnya adalah kalau kita sebelum menggunakan pH meter dimanapun atau alat ukur apapun ya, pH meter, multimeter apapun, harus selalu dikalibrasi. Nah, pH meter juga ini harus selalu dikalibrasi. Nah, intinya sebetulnya ketika kita mengkalibrasi pH meter menggunakan buffer ya, buffer itu yang dikalibrasi sebetulnya adalah elektrodanya. Jadi sekali lagi, sebetulnya yang dikalibrasi adalah elektrodanya, gitu ya. Jadi kalibrasi pH meter. Apa yang harus disiapkan untuk kalibrasi? Yang pertama larutan buffer ya. Larutan buffer atau larutan standar atau bahasa Indonesia-nya dapar ya. Larutan buffer ini, buffer standar ini, karena dia buffer standar makanya ada istilah namanya standarisasi. Jadi istilahnya bukan tapi istilahnya namanya standarisasi ya. Kemudian yang kedua harus kita tahu bahwa temperatur kerja kita di berapa. Nah, tadi rumusnya masih ingat? Rumusnya U sama dengan U0 2,303 RT per MF kali log konsentrasi H+ ya. Nah, itu ada T di situ. T itu berarti temperatur. Jadi temperatur itu mempengaruhi nanti milivolt maupun mempengaruhi pH. Jadi kalau temperatur itu rendah berbeda dengan temperatur tinggi. Jadi, nah perbedaannya sekitar 2% sampai dengan 4% untuk sekitar 1 derajat Celcius. Ya. Perbedaannya sekitar lumayan besar gitu ya. Lumayan besar. Jadi untuk itu kalau kita mengkalibrasi pH dan mengukur pH harus diketahui temperaturnya. Atau kalau yang sekarang elektrorodanya sudah dilengkapi di dalamnya elektroda temperatur gitu ya. Baik, kemudian untuk mengkalibrasi kita hasil kalibrasinya nanti yang akan dilihat adalah nilai slope. Nilai slope itu adalah kemiringan dari garis kalibrasi kita. Slope-nya berapa? Kalau slope-nya miringnya bagus gitu ya, mendekati tangan alfanya mendekat 45 derajat gitu ya, atau 1 atau 100 atau 1 gitu ya, itu berarti slope-nya bagus gitu ya. Sementara kalau slope-nya atau kemiringan kalibrasinya jelek, berarti kalibrasinya tidak berhasil. Nanti kita akan bahas ini sedikit ya. Kemudian yang berikutnya ini pH simetris. pH simetris ini tidak mempengaruhi hasil kalibrasi atau berhasil tidaknya kalibrasi. Ini hanya ingin kita mendeteksi seberapa nilai atau seberapa kondisi dari elektroda bagian junction-nya tadi atau larutan di dalamnya gitu ya. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Nah, yang berikutnya setelah kita kalibrasi, biasanya kita lakukan kalibrasi atau verifikasi ya, verifikasi. Jadi setelah kalibrasi selesai, kemudian kita punya standar pH yang lain, kita ukur. Jadi ini pekerjaan orang analis selalu begini ya, setelah kalibrasi kita lakukan verifikasi. Kita punya sampel standar, ya, sampel standar atau sampel standar, kita ukur masuk tidak. Begitu nilainya masuk, ya. Misalkan setelah kalibrasi ya, setelah kalibrasi saya punya pH 6 ya, pH 6 plus minus 0,02 ya, biasanya ada plus minus itu. Kemudian kita ukurkan. Nah, terbacanya misalnya 6,01 gitu ya. Nah, berarti masuk dalam range gitu ya. Berarti kalibrasi kita sudah berhasil, verifikasinya juga sudah berhasil. Nah, ini baru dicatat di logbook ya. Jadi kebiasaan orang analis selalu mencatat. Jadi saya ini tanggal sekian dan sekian, kalibrasinya nilainya sekian. Nah, itu kalau pakai catatan ya. Kalau yang sekarang sudah tidak dicatat lagi, begitu di print saja. Bahkan yang baru sudah dikonek ke PC, ya hasil kalibrasinya langsung terkonek ke PC, masuk ke list gitu ya. Baik, ini yang tadi yang saya sebutkan tentang kalibrasinya. Kalibrasi biasanya menggunakan dua buah buffer ya, dua buah buffer, yaitu biasanya digunakan pH 4 dan 7 atau pH 7 dan 9 gitu ya. Atau digunakan juga pH 4 dan 9. Jadi kalau sampel kita banyaknya di bawah pH 7 atau banyak di 8 ke bawah, biasanya gunakan buffernya 7 dan 4. Tapi kalau sampel kita biasanya 6 ke atas pH-nya, berarti kalibrasinya 7 dengan 9.
Tapi kalau sampel kita range-nya luas, gitu, ada yang kosong, ada yang basah, gitu ya, berarti kalibrasinya pH 4 dan pH 9, gitu ya. Walaupun nanti ini nanti kurvanya nanti akan berbagus, gitu ya. Nah, ada beberapa pH-meter yang kalibrasinya, titik kalibrasinya bisa lebih dari 2, ada yang bisa 3 titik, kemudian bahkan yang kita ini itu bisa sampai dengan 9 titik, kita bisa 9 buffer, gitu ya. pH 1, 2, 3, 4 sampai pH 9 bisa, gitu ya, kalibrasinya 9 titik. Nah, cuma kurvanya nanti tidak bentuk lurus, gitu ya, kurvanya nanti bentuk eksponensial, lengkungan, gitu ya. Jadi sekali lagi, itulah cara mengkalibrasi pH dengan menggunakan buffer, jadi pakai 2 buffer ya. Nah, kita lihat ini yang sebelah kiri itu kita lakukan kalibrasi ya, kemudian yang ke kanan itu gabungannya ya. Yang itu ada, yang di kanan itu ada 2 garis, yang paling pertama yang di bawah itu adalah kurva yang paling ideal. Kurva yang paling ideal adalah kurva yang membentuk sudut 45 derajat, kemudian melalui pH 7. Jadi pH 7 terbaca sebagai 0 mV, atau saya balik 0 mV sebagai pH-nya dibaca 7, gitu ya. Lalu setelah dikalibrasi mungkin kurvanya jadi geser, ternyata pH 7 udah lagi 0, sama pH 0 mV tidak 7, tapi 0 mV sekarang misalkan jadi 8, jadi 9, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan pH simetris adalah 0 mV itu sekarang di berapa? Kalau nilainya sudah di atas 8, berarti di bagian dalam dari KCL-nya atau KCL-nya sendiri berarti sudah ada kerusakan. Mungkin konsentrasinya tadi 3 microliter mungkin sudah berubah. Jadi tidak, tapi ini tidak mempengaruhi keberhasilan tidak. Nah, berhasil tidaknya adalah kemiringan dari kurva ini ya, kurva kalibrasi atau kita sebut dengan slope ya. Nah, kemiringannya itu slope-nya standar internasionalnya adalah 0,9 sampai 1,05 ya, ini garis slope ya. Atau kalau dibuat persen 90% sampai 105%. Dari mana ini? Dari ini cuma lihat dari nilai kemiringannya ya, tangan alfa ya, tangan alfanya sudutnya itu tangan alfa atau alfanya 45 derajat berarti kan sama dengan 1 gitu. Nah, ini slope yang diperbolehkan adalah internasional 0,9 sampai 1,05 baik di ASTM, standar ASTM maupun standar SNI maupun standar internasional lainnya ya, itu sekian. Tapi ada beberapa yang menggunakan standarnya lebih, atau slope-nya itu dia lebih ketat ya. Kalau yang lebih ketat biasanya 0,93 sampai dengan 1,03. Itu ada yang lebih ketat ya, seperti itu ya. Contohnya di beberapa perusahaan farmasi ya, dia menggunakan farmakope, standar farmakope-nya dia pakai 0,93 sampai dengan 103, bahkan ada yang 0,95 sampai 1,03. Jadi ya, ini yang nilai slope. Jadi sekali lagi nilai slope itu yang harus diperhatikan dalam kalibrasi. Kemudian nilai slope, kalau tadi di rumusnya apa sih? Nah, ini sebetulnya ya. Itu kemudian nilai slope itu apa sih? Nanti angkanya, nilai slope itu sebetulnya terbacanya adalah nilai volt ya. Nilai volt, kemudian slope itu sama nilai volt yang terukur dibandingkan dengan nilai volt yang teori ya, kemudian dikali 100%. Yang teorinya itu adalah minus 59,16 nilai volt. Jadi kalau dapatnya 59, berarti 59 dibagi dengan 19 dari 100% kita hasilkan ini teorinya gitu ya. Terus ini rumusnya tadi ada yang U sama dengan U0 itu. U0 itu apa? Nah, U0 itu adalah gabungan dari U2, U3, dan U4. U2 itu berarti di referensinya, sebelah kiri referensi ya. Bagian bawah, kemudian U4 itu adalah batang dari referensi, kemudian U3 itu adalah batang dari referensi. Jadi kalau tembaga dilapisi dengan AG, AGCL, gitu ya. Nah, oh ya, ada yang berupa tadi batang tembaga yang di dalamnya itu dilapisi AG-AGCL. Kenapa AG-AGCL? Karena dia mempunyai nilai yang kalau dengan KCL, gitu ya, mempunyai nilai volt yang konstan dan linear gitu.
Kalau dulu dipakai merkuri, ya. Kalau dulu dipakai merkuri klorida, jadi Hg dan Hg2Cl2. Tapi karena berbahaya, diganti sekarang dengan HgCl. Baik, kemudian bagaimana cara menyimpan? Nanti akan saya sampaikan videonya tentang bagaimana cara kalibrasi ya. Kemudian menyimpan elektroda. Jadi setelah kita menggunakan elektroda disimpan di dalam air deste atau air demi atau di dalam cairan pengisinya. Ya. Cairan pengisinya KCl maka disimpan dalam KCl. Kemudian kalau cairannya nanti diisinya ada yang menggunakan NaCl, NaCl, gitu ya. Nah kadang-kadang ada yang perusahaan yang menyebut rahasia ini di larutan pengisi. Sebetulnya adalah isinya itu adalah garam saja. Ya. Saya larutan garam dari pengisi itu. Ya. Tinggal kita tahu aja garamnya itu apa, gitu ya. Bisa KCl, bisa NaCl. Baik itu. Nah kemudian tadi saya menyebutkan ada kalau elektrodanya sudah lama gitu ya, nanti nilai slopnya jelek, kemudian pengukuran pH-nya juga menyimpang. Jadi kalau nilai slopnya jelek, sudah kalibrasi 2-3 kali jelek gitu ya, kita coba ganti buffernya masih jelek juga gitu ya, sudah diganti buffer yang baru masih jelek juga, berarti ada masalah dengan elektroda. Kita coba regenerasi elektrodanya. Nah, elektroda itu umumnya adalah tadi lapisan membrannya yang tercover atau terlapisi atau lapisan diafragmanya yang tertutup tersumbat. Nah, kalau tersumbatnya oleh sulfida, oleh klorida ini, kita cuci dengan ini. Cuci bagaimana? Cucinya direndam, kemudian dipakai istirahat kira-kira sekitar 1-2 jam, begitu ya. Setelah itu dibilas dengan air bisa. Nah, ini bergantung dari sampel kita. Kalau sampelnya misalkan sering sampel gas, sering sampel tanah, gitu ya. Atau sampel yang mengandung sulfida tinggi ya, nanti terus tersumbatnya oleh sulfida. Kalau sampel makanan mungkin tersumbatnya oleh protein atau lemak atau minyak ya. Kalau protein, nah ini dicucinya pakai Pepsin dalam saya kira-kira seminggu sekali sudah cukup ya. Nah kemudian ya ini ya, kalau sampelnya ada mengandung lemak dan minyak, ini yang paling sering sekali saya jumpai di customer ya. Jadi sampelnya mengandung lemak atau minyak, kemudian begitu dipakai ukur sampel berikutnya, dia nilai pH-nya naik, terus kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah itu berarti lapisan membran tersumbat, terlapisi atau diafragma tersumbat. Ya, dicuci dengan pelarut organik atau pelarut lemaknya atau minyak tadi, misalkan pelarutnya toluen atau pelarutnya misalkan heksan, gitu ya. Tapi ada tapinya, karena pelarut organik ini berbahaya bagi lapisan jelinya tadi, maka kita mencucinya jangan terlalu lama, dan cukup 1 jam atau 2 jam dengan pengaduk gitu ya. Setelah itu selesai, langsung dibilas dengan air, gitu ya, air bersih atau air kering. Nah, karena dia kalau terlalu lama dia akan mengkikis lapisan jelinya tadi, gitu ya. Nah ini yang paling banyak kasus di customer adalah dilapisi oleh suspensi lemak ataupun minyak, gitu ya, terutama sampel yang lingkungan ya, sampel yang environmental atau sampel yang di industri makanan atau industri pangan. Nah ini saya ambil contoh, ini ada kurvanya, ini yang sebelah kiri itu kurva sebelum di treatment ya, sebelum treatment kemudian yang terakhir. Kalau sudah pakai yang ini tadi masih belum bisa juga ya, setelah dicuci pakai ini, kita kalibrasi ternyata slope-nya selalu jauh di bawah, kemudian pengukurannya selalu naik turun, segala macam. Nah, ada yang terakhir kemungkinan tadi prototipnya sudah atau coatingnya, lapisan membrannya sudah tercoating oleh hal keras sekali. Nah itu dicuci dengan pakai larutan encer ya, kira-kira amonium dichloride 10%. Tapi jangan lama-lama ya, di sini cukup 1 menit saja dicuci. Kenapa? Karena lama, karena amonium dichloride itu kalau lama dia mengikis kacanya justru bisa terkikis. Makanya ini cukup 1 menit saja. Ini contohnya yang kiri, ini responnya sebelum dicuci ya seperti ini. Nah yang kanan ini setelah dicuci, jadi begitu dicelupkan, ya kurang dari 1 menit dia sudah bisa stabil, sementara yang ini yang sebelum cuci dia tuh bisa sampai 7-8 menit masih bernilai stabil gitu ya.
Nah, ini trik yang lain, tapi ini terakhir ya. Berarti ini menggunakan amonium biforate ya. Kebetulan amonium biforate ini sekarang dijual di pasaran ya, dipakai untuk membersihkan keramik ya, bersihkan keramik. Jadi biasanya orang menyebutnya namanya silika ya. Di pasaran itu namanya silika. Jadi ibu-ibu kalau bersihin kamar mandi, kalau mandinya kotor nanti pakai ini ya, pakai silika ya. Kalau di sini harganya 25.000 per seperempat kilo. Oke. Ini ya, ini bagaimana membersihkan vegetasi elektroda. Kemudian sekarang ini harus diperhatikan bahwa elektroda itu ada dua jenis. Ada yang warnanya kuning kehijauan, ya, bagian ujung bawahnya tadi ya. Kemudian ada yang berwarna biru. Kalau yang kuning kehijauan itu bagus ya. Kesalahan alkalinya rendah, kemudian suhunya suhunya lebih tinggi, maksudnya suhunya bisa sampai 80-90 derajat. Sementara yang biru itu ya suhunya tidak bisa tinggi, suhunya bisa sampai 50-60 saja. Jadi kalau mengukur pH tidak boleh mengukur di atas 100 derajat ya, di atas 100 derajat atau 90 derajat tidak boleh, karena rusak lapisan jelinya tadi rusak, elektrodanya juga akan rusak. Kalau lagi harus pH-nya, temperaturnya harus biasanya maksimum 60 derajat. Kemudian bentuk ujung tadi bawahnya, ya, yang tadi kan kita lihat bentuknya bulat begitu ya, ada yang bentuk bola, ada yang silinder, kemudian ada yang bentuk jarum dan segala macam bentuknya. Ini contohnya ini yang bentuk bulat ya, ini ujung bawah ya, ujung bawah ini elektrodanya sudah digabung dengan elektroda temperaturnya namanya MPC. Ini digabung dengan elektroda temperatur. Kemudian ini elektroda yang ya, saya menyebutnya sampel sulit ya. Kenapa disebut sampel sulit? Karena kalau sampelnya, nah ini kalau ini yang sering yang tidak diketahui oleh customer, kalau sampel kita viskositasnya tinggi atau kental ya, viskositasnya itu kental, atau sampel kita konduktivitinya terlalu rendah, nah gunakan elektroda yang seperti ini. Elektroda yang diafragmanya bukan terbuat dari keramik, tapi elektrodanya pakai slip diafragma namanya. Jadi seperti kaca disambung dengan kaca gitu ya. Jadi aliran KCl di dalamnya lebih banyak. Nah ini namanya istilahnya slip diafragma ya. Slip diafragma. Ini kita menyebutnya untuk sampel-sampel sulit. Jadi sampel sulit itu adalah sampel yang konduktivitinya rendah atau sampel yang viskositasnya tinggi. Contohnya misalkan di industri cat ya, cat yang berbasis air ya, itu ada yang diukur pH-nya. Nah, ini kalau pakai yang elektroda pH biasa nggak bisa tuh, atau bisa tapi dia nggak berumur awet, paling cuma 1 bulan elektrodanya sudah rusak gitu ya. Jadi harus pakai yang slip ya. Nah kemudian tadi untuk yang konduktivitinya rendah, contohnya tadi air demit ya, kita tadi sebutkan air demit. Kalau mengukur air demit nilai pH-nya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun begitu ya. Nah itu karena CO2 yang terlarut dari udara itu membentuk H2CO3, nah itu pH-nya jadi turun. Kemudian ketika dekat dengan tangan kita panas gitu ya, temperaturnya naik, CO2-nya keluar lagi, pH-nya akan naik lagi begitu ya. Nah ini ada elektroda khusus ya, elektroda khusus untuk yang air demit atau untuk yang konduktivitasnya rendah ya. Ini kita bisa kontrol. Nah kemudian untuk mengukur sampel-sampel yang flat ya. Contohnya misalnya permukaan roti ya, saya mengukur pH di permukaan roti ya, atau di permukaan kulit ya, kulit kita akan turun pH. Nah ini sering ya, sering biasanya pH kulitnya berapa sih, dan bilang pH-nya asam, berarti badannya memproduksi keringat asam gitu ya. Nah ini caranya seperti ini. Jadi caranya di kulit kita ditetesi air demit, kemudian ditempelkan elektroda ini ujungnya, ujungnya yang datar ini ditempelkan. Nah sudah nanti akan terbaca. Begitu juga tadi di roti ya, roti jadi permukaan rotinya diteteskan air demit, kemudian diukur. Jadi ini hanya nempel di ujung permukaan. Nah kemudian untuk sampel yang banyak mengandung zat organik ya, itu kita gunakan elektroda namanya solvotrol, jadi solvotrol solven ya sebenarnya. Nah
ini selain dipakai untuk mengukur pH, dia juga untuk filtrasi udara air. Ya, ini kenapa disebut solvotron? Karena cairan yang di dalamnya biasanya tadi kita pakai KCl ya, KCl dan dalam air gitu ya, cairan elektrolit. Kalau yang ini biasanya dalamnya diganti dengan LiCl. LiCl dilarutkan dalam etanol. Jadi LiCl jenuh dilarutkan dalam etanol. Jadi pelarutnya memang bukan pelarut air, tapi pelarut etanol atau pelarut organik. Nah, karena pelarut organik, sehingga sampelnya yang banyak mengandung zat organik, dia tidak memberikan nilai beda. Jadi kalau beda tegangan itu, kalau yang satu organik dan satu anorganik itu ada tegangan permukaan. Nah, kalau sama-sama organik tidak ada tegangan permukaannya, sehingga pengukuran pH-nya akan bagus, akan smooth gitu ya. Ini solvotron ya, di sampel yang banyak mengandung zat organik, sampelnya yang sangat banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau sampelnya sedikit, nah ini untuk di laboratorium biasanya molekuler, ya, sampelnya sedikit sekali ya. Nah, ini pakai elektroda yang bentuknya jarum seperti ini, ujung elektrodanya. Ini misalkan di laboratorium saliva ya, atau laboratorium molekuler ya, sekarang lagi ramai COVID. Nah, di laboratorium COVID ini, ya sebelum diekstrak nanti sampel COVID-nya tadi diukur pH-nya sampai dengan pH tertentu baru diekstrak. Nah, ini caranya seperti ini untuk pH ya. Oke, baik. Ini untuk sampel yang mengandung fluoride. Kenapa ada khusus? Karena fluoride itu kalau dalam kandungan fluoride terus pH-nya rendah, gitu ya. Misalnya sampel mengandung fluoride terus pH-nya rendah, berarti dia terbentuk hidrogen fluoride atau HF ya. Nah, kalau HF itu dia membuat kaca elektrodanya larut ya. Kaca elektrodanya larut kan. Nah, sehingga diganti dengan elektroda yang khusus yang namanya elektroda antimon, itu bukan pakai antimon gitu ya. Terus pinggirannya pakai plastik ya. Nah, ini untuk sampel yang mengandung fluoride. Jadi khusus seperti ini. Ya, kalau pakai elektroda yang biasa, keluarga sebentar saja elektrodanya langsung larut gitu, permukaannya larut sudah hancur gitu ya. Nah, ini sekarang jenis-jenis elektroda, jenis-jenis parameter. Ini yang saya aplikasi. Yang pertama portable parameter ya. Ini sekarang adalah pakai portable ini, yang kecil sekali, elektrodanya seperti ini. Elektrodanya ada parameter yang kecil, bisa dibawa kemana-mana pakai baterai. Dan yang sekarang terbaru sudah dilengkapi dengan memori yang besar, kemudian sudah ada GPS-nya, kemudian sudah bisa terkoneksi ke internet begitu ya. Jadi begitu kita mengukur, langsung terkirim datanya ke sentral pusat kita, gitu, pengukuran pH-nya berapa, temperaturnya berapa, kemudian posisi GPS-nya di mana gitu ya, jamnya dan segala macam sudah ada. Gitu. Ini. Kemudian ini di bawahnya ada, saya menuliskan ada automatic buffer recognition. Jadi ketika kita mengkalibrasinya, kita tidak usah menyebutkan, tidak usah mengetikkan ini pH 4 atau pH 7, nggak usah. Jadi begitu kita masukkan, langsung saja ukur, start kali tekan tombol validasi sekali, sudah nanti diminta masukkan buffer kedua, selesai. Jadi kita tidak usah masukkan, oh ini buffernya buffer pH 4, ini buffer pH 7, nggak usah lagi. Dia sudah mendeteksi otomatis. Bahkan kalau kita salah, misalnya buffer pH 4, kalibrasi, terus berikutnya lupa buffer pH 4 lagi gitu ya. Nanti dia akan mengatakan, oh ini same buffer gitu ya. Nah ini sudah bagus. Kemudian resolusinya juga yang terbarunya semuanya rata-rata sudah 3 angka di 8 komanya, pH-nya sudah bisa 3 angka di 8 komanya. Baik. Nah ini yang skala laboratoriumnya ya. Kemudian ya. Nah ini yang sekarang untuk laboratorium lingkungan biasanya menggunakan multi parameter. Jadi selain dari mengukur pH, dia juga mengukur temperatur, dia juga mengukur isop oksigen, dia juga mengukur conductivity, dia juga mengukur klorida, dia juga mengukur turbidity. Jadi dalam satu batang elektroda itu ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, kan saya pernah lihat itu ada 8 parameter bisa langsung. Jadi cuma tinggal celupkan, elektroda yang besar sebesar genggaman gitu ya, lebih besar lagi ya, genggaman gitu, yang dicelupkan, kemudian nanti di displaynya langsung terlihat semua ya, produktivitinya
humidity-nya berapa, bisa oksigen berapa, pH berapa, kadar klorida berapa, turbidity-nya berapa, gitu ya, langsung kadar fluoride-nya mungkin bisa. Gitu. Dan ini menjadi tidak terbatas ya, kalau misalnya elektroda yang selektifnya kita punya 12 buah, kemudian input di elektrodanya juga ada 12, bisa 12. Seperti contohnya kita ada kaitan dari Australia itu bisa sampai dengan 16 input ya, jadi dicelupkan berarti 16 parameter bisa langsung gitu ya. Biasa begitu ya. Ini yang elektroda yang multi parameter. Nah, kalau yang baru ini multi parameternya sekarang sudah kecil juga ya alat ukurnya, yang untuk dibawa ke lapangan kecil saja seperti ini, dibawa di tas ya, sudah mudah gitu ya. Nah, ada yang spesial ya, spesial ini yang deep sea portable ya. Jadi ini untuk yang kedalaman, yang dalam sekali, ini bahkan ada yang sampai dengan 500 meter. Jadi pakai kabelnya itu sampai luar itu sampai ke dalam laut ya, wah sampai dengan 500 meter, dan elektrodanya dipakai pemberat, pokoknya pakai logam saya bisa memberat gitu ya, untuk mengukur di dalamnya gitu ya, sampai bisa sampai dengan sekitar 500 meter. Ini biasanya lingkungan ya, seperti ini contohnya. Dan sekarang kita sedang bekerja sama dengan Batam di Pasar Jumat ya, di pemantauan lingkungan kita akan mencoba membuat yang ini yang warna kuning di dalam itu ada buoy namanya istilahnya, buoy. Nah itu di dalamnya itu ada selain dia untuk mengukur GPS dan mengukur tsunami, nanti di dalamnya kita letakkan juga itu ada sensor elektroda, pH, conductivity, temperatur dan segala macam ya. Kemudian kita pasangkan di sana handphone gitu ya. Kemudian jadi datanya setiap saat langsung dikirimkan melalui BTS, melalui operator handphone ya. Nanti kita tinggal di rumah, tinggal cek aja di posisi sekian, jam sekian kadarnya gitu ya. Nah ini pernah kita lakukan kemudian di danau di saya lupa di Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi danau di Karapet, dan sekarang di Padang ya. Itu kita tengah datanya seperti kasusnya seperti apa. Kasusnya kebetulan dia setiap di awal musim penghujan airnya petani tambak itu selalu mati ini apa namanya, ikan-ikannya selalu mati di awal itu. Ternyata itu karena air sungai yang membawa naik bekas makanan. Ini kita ukur, akhirnya kita coba kita ukur pH-nya, kita ukur produktivitinya, kita ukur nitrogennya dan segala macamnya. Kemudian kita pakai analisis satelit. Nah, setelah pemantauan ketemu khususnya, kemudian sekarang kita hubungkan dengan alat pompa dan segala macam. Gitu ya. Ini yang umum ya. Nah kemudian ini kita lihat di pH meternya itu akan menunjukkan selain pH meter dia ada ion meter, dia menunjukkan 6,37 ppm gitu ya. Jadi dia ternyata sebagai ion meter itu dia. Jadi kalau misalnya ini kadar elektroda pakai elektroda fluoride, dia akan mendeteksi berarti kadar fluoride 6,37 ppm. Kalau elektrodanya klorida berarti kadar klorida, jadi ya, kalau elektroda amonia berarti kadar gitu ya. Nah kemudian ini yang diproduksi ya, ini harus kita harus tahu juga bahwa diproduksi kita ada yang mengukur langsung ya. Mungkin orang-orang produksi ingin tahu real time-nya gitu ya, setiap saat ya ingin tahu nilai pH. Kalau kita ngambil sampel dibawa ke laboratorium itu terlalu lama kan gitu ya, terlalu lama. Jadi saya ingin real time, jadi begitu saya membaca tinggal baca di kontrol room, di monitor di ruangan dia pH-nya berapa saat ini sudah ketahuannya. Ini adalah namanya online proses analisa. Bukan hanya pH, ini juga untuk titrasi, untuk yang lain bisa ya, untuk spektro segala macam bisa ya. Ini ada online proses analisa. Kemudian ada satu lagi, ada yang inline. Kalau bedanya kalau online itu jadi dari pipa produksi atau dari kontainer produksi, dia diambil dulu sampelnya pakai pompa, kemudian masuk ke dalam vessel diukur. Kalau inline langsung di pipanya langsung diukur. Jadi ada inline measurement seperti ini. Nah kalau seperti ini
kelihatannya wah kalau seperti ini terus nanti kita perlu lagi seorang analis ya. Wah enggak ya, tetap analis diperlukan karena yang seperti ini datanya yang pertama data telitiannya kurang ya. Yang kedua datanya harus alatnya ini tetap harus dikalibrasi. Nah yang melakukan kalibrasi segala macam itu adalah orang analis ya. Jadi tidak bisa sembarang sama orang yang bukan analis kalibrasi gitu, karena dia tidak tahu karakteristik dari buffer, karakteristik slotnya harus berapa, terus buffernya harus berapa yang kalibrasinya dan segala macamnya. Nah itu hanya orang kimia atau kimia analisis ya. Baik, saya kira itu di bagian akhirnya. Nah, ini yang terakhir sekali, sekarang sudah ada Android ya, jadi PA pakai Android ya, seperti ini. Jadi celupkan saja, kemudian dan ini tidak usah pakai kabel ya, koneksinya pakai Bluetooth gitu, pakai WiFi ya, pakai Bluetooth tentunya, sudah langsung ya, begitu celupkan langsung ada Android. Saya sudah bisa. Nah, ini memudahkan sekali sekarang seperti ini. Nah, tentunya yang menjadi mahal adalah elektrodanya atau sensornya, sensor komputer. Saya kira itu. Kemudian yang paling terakhir kecil sekali, ini pH meter yang terkoneksi langsung ke notebook ya. Ini juga kecil sekali. Ini hanya radarnya hanya 5 cm saja, gitu ya, sebesar genggaman saja. Cuma displaynya ini harus dikonek ke komputer ya. Kemudian dari komputer bisa keluar nilai pH-nya atau mau bentuk grafiknya seperti itu bisa juga. Jadi mau bentuk tabel, mau bentuk saja, mau bentuk kurva ya, bisa. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan diserahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Hermawan yang telah menyampaikan materi hari ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab mungkin Pak ya. Pertama bisa untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau misalkan malu, nggak apa-apa nanti melalui WA atau melalui email. Ya boleh Pak Iwan berbaik hati memberikan kebebasan ya. Bisa melalui WA nanti, tapi akan lebih baik bisa sekarang karena nanti jawabannya juga bisa disimak oleh teman-temannya semua. Ya. Kalau malu langsung berbicara boleh di fitur chatnya aja nih, chat Zoom-nya. Ya, Kalau tidak ada, mungkin nanti yang mau bertanya bisa WA Bapak ya, atau mengirimkan email ke Bapak. Bagaimana Pak? ya silakan ke email saya boleh, melalui WA juga boleh, gitu ya. Ya, silakan kepada siswa-siswi yang akan bertanya, bisa melalui email maupun melalui WhatsApp ya, kalau tidak melalui sesi hari ini. Oh ini ada Pak, mohon maaf, ada dari Putri Dwinta. Silakan kepada Putri. Putri hadir? Putri Dwinta bisa menyampaikan pertanyaannya? Oh, melalui chat. Saya bacakan Pak untuk pertanyaan dari Putri Dwinta. Dari pH meter itu banyak macamnya. Itu apakah cara pengkalibrasiannya itu apakah sama semua? Seperti itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya.
Baik, tadi kan pH meternya macam-macam ya, ada portable, ada yang di desktop, di laboratorium, ada juga yang di lapangan, ada yang diproduksi, segala macamnya. Intinya semuanya sama ya, kalibrasinya semua sama, menggunakan buffer, kemudian buffernya juga buffer yang terstandar ya, terstandar. Yang utama adalah buffernya yang harus punya sertifikat kalau sekarang ya modelnya. Jadi kalau nanti saat kalian nanti bekerja, kalau beli buffer gitu ya, kalau misalkan mohon maaf saya sebut merek, misalkan buatan merek itu ada dua ya, ada buffer biasa, kemudian ada lagi buffer yang namanya certified. Ya, ada yang Vitravure, ada nah beli yang certified. Kalau yang certified itu berarti ada sertifikatnya. Jadi di labelnya, di botolnya itu, di botol kemasannya itu ada katalog numbernya, kemudian ada batch numbernya, kemudian ada tanggal expire date-nya, tanggal kadaluarsanya. Jadi beli yang sudah kadaluarsa. Nah kemudian di situ ada sertifikatnya. Sertifikatnya bisa disertakan atau kita bisa download ya dari nilai dari angka batch number itu bisa download. Nah, itu harus disertifikasi. Ya ada sertifikatnya. Nah kemudian kalibrasinya sama. Jadi menggunakan buffer tadi kalau buffernya kalau sampel kita pH-nya di bawah 8, sebaiknya kalibrasinya 7 dengan 4, jadi buffer pH 7 dan buffer pH 4. Kalau sampel kita di atas 6, kita pakainya buffernya pH 7 dan 9 atau 7 dan 10 atau juga itu. Tapi kalau range-nya luas, berarti pakainya yang 4 dengan yang 9 atau 4 dengan 10 gitu ya, kalau range-nya luas gitu ya. Jadi cara kalibrasinya tetap sama, kemudian nilai swab-nya tadi standar dengan internasional juga sama, jadi 0,9 sampai 1,05 atau 90% sampai 100% bisa sama. Halo, apakah ada suara yang masuk ke kalian? Ada masuk Bu. Mohon maaf dari Pak Iwannya, sepertinya ada gangguan lagi ya, sebentar. Mohon bersabar. Ambil yang lain, coba ajukan pertanyaan. Ya boleh mungkin sambil menunggu Pak Iwan, yang lain boleh mengajukan pertanyaan, nanti tinggal Ibu bacakan saja ke Pak Iwannya. Ayo, mumpung ahlinya ada di sini, kalian bisa bertanya apa saja. Silakan kalau malu lewat suara langsung, kalian bisa chat di grup ya, tadi kayak Putri. Ya, bisa lagi ya. Tes. Ya, alhamdulillah Pak Iwannya sudah terhubung kembali. Oke. Jadi gitu, intinya jadi kalau pH meter bentuknya seperti apapun atau merek apapun, prinsip kalibrasinya akan sama ya. Jadi kalibrasinya sama menggunakan buffer standar, kemudian buffer standarnya gitu. Tadi yang tersertifikasi ada sertifikatnya, jadi kalau kita beli standar ada sertifikatnya. Kemudian yang kedua buffernya itu harus masih atau belum kadaluarsa ya, masih dalam batas kadaluarsanya. Kemudian yang berikutnya penyimpanan, jadi penyimpanannya buffer itu disimpan biasanya di tempat yang dingin, ya, biasanya di 20 derajat atau di bawah 20 derajat, kalau itu sekitar 10 sampai 15 derajat atau di kulkas lah gitu ya. Nah
kalibrasinya tetap sama, nilai slotnya juga tetap sama ya. Nilai slotnya standar internasional tadi 0,9 sampai 1,5 gitu ya. Silakan seperti itu. Tapi kemarin ada customer saya nanya, Pak, bagaimana kalau slotnya di bawah itu? Nah, kalau slotnya sedikit di bawah itu tetap mau dipaksa dipakai juga silakan gitu. Cuma nanti penelitiannya menjadi berkurang. Misalkan slotnya saya cuma 80% Pak, silakan dipakai nggak apa-apa, tapi penelitiannya menjadi berkurang gitu ya. Jadi tidak apa, slot saya di atas 105, gitu, dapatnya 110, silakan. Jadi mau dipakai, silakan. Tapi standar internasionalnya adalah 90 sampai dengan 105. Gitu. Dan di beberapa industri seperti industri farmasi dan di lembaga riset biasanya diketatkan. Jadi 93 sampai dengan 103%. Gitu. Saya kira itu jawabannya. Mungkin ada yang lain. Oke, alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Dian Fadila. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya untuk kalibrasi pH meter, apakah ada jadwal rutin untuk kalibrasi? Baiknya kalibrasi dilakukan berapa bulan sekali? Seperti itu mungkin Pak pertanyaannya. Bagus, terima kasih. Nah ini yang pertama saya jelaskan dulu, ada kalibrasi pH meter, ada kalibrasi elektroda atau kalibrasi yang menggunakan buffer. Kalau kalibrasi yang kepada lembaga berwenang, jadi eksternal kalibrasi ya, secara elektronik biasanya itu disarankan 1 tahun sekali, ya 1 tahun sekali. Jadi pakai kalibrasi elektronik 1 tahun sekali ke biasanya ke lembaga yang bersertifikasi atau ke agen dari alat itu gitu ya. Nah, kalau kalibrasi menggunakan buffer yang kita lakukan sehari-hari, itu semakin sering sebetulnya adalah semakin baik. Semakin sering semakin baik. Artinya gini, ada perusahaan yang menerapkan setiap hari, jadi setiap pagi dia harus kalibrasi. Gitu. Ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Mereka dari mana angka itu? Biasanya dari uji coba. Jadi misalkan setelah uji coba, begitu biasanya caranya dengan melakukan peserta kalibrasi hari ini, misalkan hari pertama, kemudian mengukur sampel seperti biasa, nanti di hari kedua dia verifikasi dengan standar. Oh masih masuk, hari ketiga ternyata udah nggak masuk. Oh ternyata kalau hari ketiga sudah tidak masuk, berarti 2 hari sekali. Berarti dia melakukan kalibrasinya minimum 2 hari sekali. Jadi itu caranya ya, caranya dengan melakukan verifikasi, mungkin verifikasinya bisa pulang-pulang. Ternyata hari ketiga tadi sudah mulai berubah, tidak masuk ke dalam verifikasinya kita ya di luar range. Nah, berarti 2 hari sekali. Nah, umumnya kalau sampelnya semakin banyak, dilakukan semakin sering. Jadi kalau sampelnya banyak, biasanya dilakukan tiap hari. Sebaliknya juga, kalau sampelnya sering bervariasi, sampel bervariasi itu artinya sampel kadang-kadang asam, kadang-kadang basah, kadang-kadang sampelnya cair, kadang-kadang sampelnya kental gitu ya. Nah, itu juga lebih sering dilakukan kalibrasi. Apalagi kalau sampel kita itu banyak pengganggunya. Tadi ya pengganggunya tadi ada protein, ada sulfida, ada minyak, lemak ya. Kemudian konsentrasinya tinggi, ada endapan, kalau semakin banyak pengganggu elektrodanya itu harus semakin sering. Ya. Jadi minimum misalkan 1 hari sekali. Ya. Nah jadi jawabannya untuk ini ada yang dilakukan setiap hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Jadi bergantung dari keadaannya. Setelah dilakukan verifikasi tadi, umumnya kalau yang sampel yang dilakukan atau sampelnya banyak atau di industri yang lebih banyak itu dilakukannya selalu tiap hari, jadi misalnya pagi hari. Nah kalau yang lebih banyak lagi yang 3 shift ya, seperti saya dulu kerja di mobil kita kerja 2 shift, berarti setiap shift itu melakukan shift pagi lakukan kalibrasi, kemudian shift yang malam juga lakukan kalibrasi gitu ya. Nah jangan lupa setelah kalibrasi kita harus data kalibrasi selalu dicatat dalam logbook ya, selalu dicatat. Kalau tidak ada setnya data misalnya ke komputer atau mana ya selalu dicatat. Itu kebiasaan dari analis yang baik begitu ya, selalu dicatat. Saya kalibrasi tanggal sekian oleh siapa gitu. Kemudian begitu juga kalau ada anomali ya, misalnya kalibrasi pertama gagal, tulis sekali pertama gagal, kita kalibrasi ulang gitu ya. Selalu seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika nanti ada problem, yang pertama sertifikasi, ketika nanti dia diaudit, dia akan tahu detailnya. Oh ini berarti selalu
rapi selalu, terus kalibrasinya dengan rapi, terus dengan rapi, ada sejarahnya, historinya gitu ya. Begitu juga kalau alat itu rusak, ya, teknisi yang memperbaiki akan dia, oh ini terakhir kali seperti ini digunakan setiap kali gitu ya. Jadi sama dengan seolah-olah kita, saya selalu menganalogikan bahwa seorang analis itu adalah seorang pilot ya. Jadi pilot itu kalau kita menerbangkan pesawat ya, saya kebetulan sedang pesawat itu. Jadi kalau menerbangkan pesawat selalu menulis apapun ya, kalau ada masalah kejadian apa selalu ditulis, selalu jadi catatan. Misalkan, oh ini responnya lambat, misalkan respon throttle ya, sekarang lagi bilang throttle, oh respon throttle-nya lambat, throttle-nya mati, gitu ya, selalu dicatat. Nah ini juga gitu ya, di analisis juga gitu, selalu kalau kita membutuhkan kalibrasi, ditulis gitu. Kalibrasi pertama gagal, saya tulis gitu, gagal diulang, yang kedua hasil gitu ya. Baik, saya kira itu jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi yang akan memberikan pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mumpung kita ada ahlinya ya, Bapak Iwan Hermawan. Oke, sepertinya tidak ada Pak. Mungkin nanti kalau ada bisa melalui WhatsApp atau email ke Bapak ya. Ya, silakan. Jadi kalau bisa ada pertanyaan, jadi silakan melalui WhatsApp atau melalui email silakan. Gitu. Tapi jangan telepon ya, karena saya biasanya kalau telepon suka saya nggak angkat gitu. Ya. Silakan kepada siswa-siswi kelas 13 K1 K2, apabila ada lagi yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp atau email kepada Bapak Iwan Hermawan. Kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Bapak Iwan Hermawan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Dewan Guru dan siswa-siswi yang telah bergabung dari awal hingga akhir. Insya Allah hari ini kita itu berada dalam lingkaran kebaikan, dalam circle kebaikan. Karena Imam Al-Ghazali berkata bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Saya Duratun Fajaria, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.